sebelum kita masuk, jadi kita tidak perlu doa ya. Langsung saja. Kita akan membahas materi mengenai toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, sebelumnya di sini siapa yang tahu keberagaman? Tahu? Banyak beragam, Pak. Banyak banget. Gimana? Satu-satu. Kultur berjenis-jenis, Pak. Majemuk apa majemuk dulu? Banyak, Pak. Banyak jenis. Oh, jenis ya. Beragam, Pak. Beragam. Berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Nah, ya. Di sini keberagaman yang ada di negara Indonesia meliputi ras, agama, suku, golongan, adat istiadat, budaya telah lama terbangun dan sudah dicanangkan oleh para pendiri bangsa dan dirumuskan dalam bingkai kesatuan yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini memiliki arti perbedaan yang ada disatukan dalam sebuah ikatan. Diakui atau tidak bahwa perbedaan bisa menjadi sumber masalah jika tidak segera diantisipasi sejak dini. Nah, artinya bahwa keberagaman jika tidak kita atasi sejak dini, maka dengan adanya perbedaan, dengan adanya berbagai macam kultur yang ada di Indonesia, ini akan menyebabkan perpecahan ya. Kemudian karena perbedaan akan membuat problem baru di masyarakat. Terbukti dari perbedaan itu muncul di sekitar lingkungan kita. Nah, di sini ada yang bisa menyontohkan akibat dari intoleransi, dampak yang negatif. Pertengkaran dan perkelahian, Pak. Konflik, Pak. Konflik, ya. Kurang ajar mutu, Perang antara apa benar? Perang antar suku. Suku apa benar? Antara Dayak dan Madura. Oh iya. Yang terjadi yang disampaikan itu kan satu. Itu akibat kurangnya toleransi ya antar suku dan umat beragama di Indonesia. Nah, harapan Bapak buat kakak-kakak dan abang-abang semuanya jangan ada seperti itu ya. Baik, langsung saja kita mengenai suku. Nah, suku kalian tahu di sini suku? Kemudian suku. Suku itu banyak, Pak. Beragam jenis. Sekelompok orang, Pak. Budayaan. Sekelompok orang. Untuk ciri khas, Pak. Lihat gimana? Ciri khas budaya, suku Melayu, suku Batak. Sunda. Ciri khasnya gimana nih? Misalnya, Pak, kalau suku budaya ciri khasnya dari cara ngomongnya, cara berpakaiannya, Pak. Itu cara untuk membedakannya, Pak. Dari segi fisik apakah ada? Dari segi fisik beda lagi, itu ras, Pak. Itu ras. Itulah namanya. Baik. Di sini sudah jelas ya bahwa suku adalah sekelompok orang atau manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan kebudayaan mereka, sehingga kesatuan budaya tidak ditentukan oleh orang luar melainkan oleh warga dan kebudayaan yang bersangkutan. Suku juga contohnya adalah Pulau Kalimantan. Bahwa Pulau Kalimantan ini kan adalah ciri khas suku Dayak. Lanjut mengenai agama. Di sini beragama semua kan? Kita Ada yang satu Pak ini. Saya agama Kristen, Pak. agama Ini kan Kristen. kayak gitu dengan kawan. Enggak Pak, dia aliran Saya Berapa? Kristen. Saudara beragama? Kenapa? Karena saya percaya Tuhan. Itu ada. Amin, haleluya. Baik, di sini agama dan tujuannya sudah kita lihat di sini ya. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Nah, contohnya seperti adat istiadat kan harus berbarengan dengan agama. Agama harus berbarengan dengan adat istiadat. Tetapi seiring berjalannya waktu,
Adat istiadat di Indonesia bisa punah. Karena mengapa bisa punah? Karena adat istiadat di Indonesia itu cenderung dilupakan. Karena sebenarnya adat istiadat ini bertentangan dengan agama jika kita menganalogikan secara kritis. Tetapi sesuai dengan perintah bahwa adat istiadat harus beriringan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan dari agama. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah suatu kesatuan yang memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntut manusia kembali kepada hakikat manusianya. Baik, kita lanjutkan saja ya. Ras, nah di sini ras. Apa itu ras? Cara membedakan manusia satu dengan yang lain. Contohnya gimana? Misalnya orang Inggris identik dengan rambutnya pirang, matanya coklat, tinggi, Matanya bulat. berarti aku udah terus kulitnya putih, maksudnya bukan putih kayak putih sama mata bukan, tapi putih digerek. Besar tidak? Ini Kak Mei. Besar. Wah, besar. Apa yang besar tuh, Pak? Apa yang Ya Pak, orang Inggris biasanya besar-besar Besar Pak. ya? besar, tinggi, Berurat lagi Pak, tangannya berurat. berotot. Ini yang masih kecil ya, masih kelas Iya, 7 iya. SMP. Ya. Tapi udah ada pelajaran biologi Pak. Ya Pak, kami sering mengulit. Ayo, gitu ya. Oke. Lanjut Pak, lanjut. Pengertian ras adalah kategori individu yang secara turun-temurun terdapat ciri fisik dan biologis tertentu yang khas. Selain itu, ras adalah gagasan bahwa spesies manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok berbeda atas dasar perbedaan fisik dan perilaku yang diwariskan. Nah, contohnya di sini sudah jelas ya, warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan. Jangan ada yang bully kawannya ya di sini. Jika ada perbedaan di kelas kita, Yopi suka Pak. kita harus saling toleransi satu sama lain. Karena di sini hanya satu orang yang beragama Islam, jangan kalian membulinya ya. Iya Pak. Nanti Anda tersisihkan di sini. Kalau yang ateisme Pak, Ateisme itu tidak boleh. kalau yang ingin membangkitkan komunis Pak. Baik, langsung aja ya. Nah, baik sebelum lanjut, Bapak ingin menanyakan, Indonesia termasuk ke dalam ras golongan apa? Majemuk. Daripada majemuk. Baru gimana? Baru apa? Baru baik. Kasih tahu Pak. Mongoloid. Baik. Bukan maju. Melanesia. Siapa? Melanesia. Ya. Yes, benar. Siapa naik? Yes. Baik. Sekarang di sini Bapak akan menjelaskan pengertian antar golongan. Antar golongan apa? Di sini ada yang tahu antar golongan? Misalnya golongan pekerjaan, Golongan golongan kelas sosial, keturunan. itu Pak. Ekonomi. Golongan usia, golongan gender. Kakak Enda sudah tahu ya? Dari mana Kakak Enda tahu? Menurut logika dan persepsi saya dari lingkungan sosial. Tapi kebetulan betul ya? Ya Pak. Golongan yang berurat Pak. Apa? Golongan yang berurat. Berurat apa? Bang Rocky? Yang berotot, yang sispek, yang gendut Pak. Baik. Krokodil Pak. Bapak akan jelaskan sedikit ya apa itu antar golongan. Antar golongan adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Contoh keberagaman antar golongan di sekitar kita adalah antar golongan agama, antar golongan suku, bangsa, antar golongan pekerjaan, antar golongan hobi, antar golongan usia, antar golongan ekonomi, antar golongan pendidikan, antar golongan sosial dan sebagainya. Nah, di sini antar golongan itu cakupannya lebih luas ya. Misalnya suku. Di sini jika antar golongan ini bukan lagi suku dan sebagainya. Di sini sudah menyatu satu dengan lain. Contohnya di sini adalah tadi hobi.
kita tidak bisa memaksa suku ini dan suku ini harus mempunyai satu hobi ya, tetapi di sini sudah cakupannya luas. Nah, selanjutnya yaitu slide terakhir ya, Bapak tidak bisa terlalu lama ya. Karena Luar negeri kok. luar negeri. Besok ketemu Pak Presiden, Pak Presiden. Dan selama lama. Sama wakilnya kan Pak? Hah? Tidak ketemu wakilnya Pak Presiden. Tidak. Abah Kita ada pencairan uang ya. Sekolah kan gratis semuanya. Dan yang terakhir adalah toleransi. Toleransi adalah kemampuan seseorang memperlakukan orang lain yang berbeda. Toleransi termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bangsa, suku, dan budaya. Toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain mempunyai pendapat berbeda dari kita. Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan. Nah, sini siapa yang bisa mencontohkan toleransi? Ayo Bang Robi, contohkan apa itu toleransi Bang Robi? Toleransi misalnya agama Kristen atau Islam sedang mengadakan acara besar-besaran, sedangkan antara masjid dengan gerejanya bersebelahan. Nah, sedangkan parkiran di masjid sudah penuh. Nah, di situ sebagai umat yang memiliki toleransi bahwa agama Kristen atau Islam itu membiarkan tempat yang luas itu untuk parkir kegiatan dari agama Islam tersebut. Karena kan tempatnya sudah penuh, jadi otomatis harus parkir di situ biar lebih enak, Pak. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bang Robi. Bang Angga, gimana toleransi yang tadi sudah Bang Angga? Baik, kalau pribadi saya toleransi itu semacam kita menghargai perbedaan di dalam lingkup negara Indonesia. Kan kita di sini berbagai suku, budaya, dan adat. Nah, makanya kita harus menanamkan sikap toleransi. Intinya menghargai. Baik, menghargai. Nah, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Bang Robi dan Bang Angga, bahwa toleransi di sini artinya bahwa kita menghargai perbedaan yang ada, bukan hanya dari segi agama dan juga di sini juga kebudayaan, ada di sini ada dan kultur yang ada di Indonesia. Nah, materi dari Bapak sudah habis ya, tetapi Bapak di sini hanya meminta dari kalian untuk memberikan ulasan materi kita pada hari ini. Cukup 2 orang saja ya, agar kita biar cepat pulang. 2 orang saja ya. Bona. Romulda, Pak, udah Yang angkat tangan. bisa. Bang Romulda gimana? Sakit apa Bang Romulda? Tenggorokan. Ambilin. Bang Bona, bisa simpulkan Bang Bona? Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini mengenai asal golongan dan toleransi. Sepertinya kita sebagai umat dan agama, baik di dalam lingkup Indonesia, kita harus menghormati perbedaan ini. Mengapa perlunya kita menghormati? Karena itu dari adanya sikap toleransi. Artinya saling menghargai satu sama lain. Tidak membeda-bedakan, contohnya tidak membedakan fisik kawan, tidak menghina agama orang lain. Itu merupakan dari toleransi. Mungkin hanya ini, Pak. Baik, terima kasih Bang Bona. Nah, satu perwakilan lagi dari yang perempuan. Siapa? Karena katanya, Pak. Karani, gimana Karani? Gimana tadi pertanyaannya, Pak? Bukan pertanyaannya Karani, tapi kesimpulan. Oh, kesimpulan. Iya, Pak. Mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia, gini kan Pak, kesimpulan dari saya, kalau kita sudah mengetahui beberapa keberagaman, kemudian suku dan ras tadi, kemudian ada toleransi juga, di situ kita sudah belajar dari sejak SD kan sampai yang sekarang ini. Nah,
Menurut saya untuk belajar keberagaman budaya Indonesia ini tidak akan ada habisnya sampai pada nanti kita ke perguruan tinggi. Nah, keberagaman budaya Indonesia juga tidak luput daripada toleransi. Toleransi yang dikatakan bukan hanya agama semata, tapi juga toleransi terhadap sikap, kemudian toleransi terhadap diri sendiri. Nah, kemudian keberagaman Indonesia juga mengajarkan kita tentang kebinekaan tunggal ika, yaitu mengenai tidak membeda-bedakan perbedaan, tetapi harus tetap satu dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Rani. Penjelasan dari Bang Bona dan juga Kak Rani sudah cukup jelas ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak akan menyimpulkan sedikit bahwa kita sebagai umat yang beragama, beriman, dan mempunyai suku, adat istiadat, kita saling menghargai perbedaan yang ada. Maka dengan adanya perbedaan, kita akan bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Dengan adanya perbedaan, kita bisa membaur satu dengan yang lainnya. Nah, sekian ya presentasi dari Bapak yang materi ajar yang dapat saya sampaikan. Untuk minggu depan Bapak akan masuk jam 8 lagi ya, anak-anak. Ya, Pak. Pak makan bakso dan Pak. Ya siap. Nanti pulang rumah Bapak aja ya. Siap, Pak. Pak, salam sama presiden Pak. Ya. Pak, salam. Dengan wakilnya Maruf yang jarang kelihatan tuh Pak. Nah, sekian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk